Selamat hari Minggu bagi umat yang berada di dalam ruang ibadah ini, juga bagi umat yang ada di rumah atau di tempat masing-masing. Sebelum memulai ibadah, saya hendak menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tema kebaktian hari ini adalah Allah masih terus berkarya, yang akan dilayani oleh TPG Kristian Siregar. Yang kedua, kebaktian wilayah virtual akan diadakan pada hari Rabu 19 Januari 2022 pukul 19.30 dengan tema Tahun Baru Bukan Tahun PHP. Diharapkan umat dapat mengikutinya sesuai wilayah masing-masing. Informasi lebih lanjut dapat dilihat dalam Warta Jemaat Digital. Yang ketiga, kebaktian lansia akan diadakan pada hari Kamis 20 Januari 2022 pukul 10. Opa Oma dapat mengikutinya secara virtual lewat kanal YouTube GKI Kepaduri. Demikian beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Umat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Mari kita bersaat teduh. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukan namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Umat Tuhan, marilah kita memasuki ibadah kita dengan satu keyakinan bahwa kebaktian hari ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk.
Umat yang terkasih, ada satu ungkapan yang tidak asing di telinga kita saat-saat ini, yaitu Gusti ora sare, yang artinya Tuhan tidak tertidur. Ia senantiasa memperhatikan kita dan senantiasa berkarya demi kebaikan kita. Sebagaimana firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 29 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, Allah tidak pernah tertidur. Namun terkadang iman kita tertidur manakala pergumulan menghadang sehingga kita tidak dapat merasakan penyertaan Allah di dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Manakala iman kita tertidur, kita gagal untuk menyaksikan karya cinta kasih Tuhan kepada sesama. Di dalam kelemahan inilah, mari kita datang ke hadapan Tuhan di dalam pengakuan dosa. Saya mengajak umat kita semua untuk menaikkan doa secara pribadi kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah doa pengakuan dosa kami. Ampunilah kami menurut kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Umat untuk berdiri. Oh Roh Kudus, berikanlah karunia, hancurkan kuasa setan dalamku, jadikanlah pandu dan terang selama-lamanya. Umat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang menurut Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu,
tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, pada saat ini kami boleh memasuki Minggu Epifania yang kedua. Kami berterima kasih untuk pernyataan-Mu, bahwa Engkau senantiasa berkenan hadir dalam kehidupan kami. Dan saat ini juga kami mau merenungkan kembali tentang makna kehadiran Tuhan lewat karya dan kebesaran yang Tuhan nyatakan di dalam dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus dalam kisah perkawinan di Kana. Kami mohon penyertaan-Mu, kuasa Roh-Mu yang kudus menaungi kami, menerangi mata batin kami, agar kami boleh melihat kebenaran firman Tuhan dan kami boleh dengan percaya, dengan sungguh yakin, melibatkan Tuhan dalam kehidupan kami, sebagai juru selamat kami, sebagai penolong kami, sebagai penopang kami, dalam menjalani hari-hari kami dengan segala kesulitan, sehingga kehidupan kami boleh senantiasa berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kami naikkan doa kami kepadamu di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11.
Dengarkanlah firman Tuhan. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara-saudara, itulah firman Tuhan yang mendasari khotbah pada hari ini. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, santai ya, jangan tegang. Saya sedikit mau berimprovisasi dalam berkhotbah. Di sini ada orang Manado ya, ada orang Manado, ada orang Batak. Saya mau tanya nih sama saudara-saudara, apa persamaan dan perbedaannya antara pesta orang Batak dengan pesta orang Manado? Ada yang tahu? Kalau nggak tahu saya kasih tahu aja ya, biar cepet gitu ya. Persamaannya orang Batak dengan orang Manado itu kalau bikin pesta pasti meriah, meriah. Ya, kalau bisa banyak orang diundang ya, sampai penuh. Ya ada yang bilang gengsinya gede, tapi sebetulnya bukan gengsi sih, cuma memang pengen rame gitu dan meriah biasanya. Itu pestanya orang Batak sama Manado. Lihat aja di mana-mana, entah itu di pesta di tempat di gedung yang bagus atau di gang sempit, kalau ada orang Batak bikin pesta pernikahan khususnya, pasti rame. Orang Manado juga gitu. Yang kedua, kita bisa lihat ibu-ibu cantik di situ. Ya, biasanya ibu-ibu kalau ke gereja paling dandan 5 menit, 10 menit selesai gitu ya. Dan suami nggak ada komplain. Tapi kalau untuk urusan pesta, kita lihat ya, yang pakai kebaya, yang bagus, yang cantik semua, dandan semua, menor semua, muka lipstik tebal, bedak tebal. Nah, kita bisa lihat di situ, di pesta itu. Ya, di pestanya orang Manado, di pestanya orang Batak. Kalau punya emas semua perhiasan bila perlu sampai ke sini semua masuk semua. Pakai kalung gitu. Kita lihat ini toko perhiasan berjalan, itu. Tapi itulah. Ya. Ini masih persamaan. Yang beda adalah, nah ini dia, terutama pada bagian ibu-ibu. Kalau ibu-ibu orang Manado, begitu dia masuk ke ruang pesta, lalu dia duduk di meja makan, dia buka tas. Yang dikeluarkan adalah apa?
lipstick sama bedak. Lalu dia mulai begini-begini. Hah, itu ibu-ibu orang Manado itu. Ya, mulai gini-gini. Nah, kalau orang Batak, apa yang dikeluarkan pertama-tama coba? Begitu dia datang, duduk di meja makan, dia buka tas, dia ambil plastik, mulai dia kumpulkan saksang, ya, ikan mas, gitu. Itulah ibu-ibu orang Batak. Walaupun sudah pakai pakaian pesta, tapi kalau udah urusan makan, nah udah pasti kantong kresek itu atau kantong plastik itu selalu tersedia di dalam tas. Saya nggak tahu saudara-saudara, mungkin orang Yahudi ini punya sifat kayak orang Batak juga kali ya. Karena katanya di Yerusalem ada salah satu suku ya, suku Batak masuk sukunya orang Yahudi gitu ya. Ada tulisan orang Batak di situ. Saya nggak tahu, mungkin seperti itu. Ya, jadi orang datang main bungkus aja gitu ya, bungkus anggurnya gitu. Stoknya habis gitu ya. Bisa saja terjadi seperti itu. Saya nggak tahu persis. Tapi saya membayangkan ketika saya membaca teks Yohanes 2 ayat 1-11 ini, saya membayangkan begini. Ibu Yesus, Maria ada di dapur. Ini saya membayangkan dalam cara pandang orang Batak, karena saya orang Batak. Ngapain dia di dapur? Oh mungkin di adat Yahudi itu seperti orang Batak juga gitu ya. Ada peran masing-masing, ada yang disebut dengan hula-hula gitu ya, atau mora, itu yang dihormati ya, yang punya pesta. Lalu ada yang disebut dengan dongan sabu tuha, teman seperut, itu biasanya yang mendampingi tuan pesta. Lalu ada yang bagian dapur. Ya, ini yang disebut dengan pihak boru. Ya, pihak boru. Ya, kalau dengar namboru, amang boru, boru gitu ya. Nah, ini bagiannya dapur nih. Biasanya mereka tuh pakai apa namanya? Pakai kain ya, pakai sarung gitu ya, pakai kain ya. Itu tandanya mereka siap bekerja. Mungkin Ibu Yesus bagian itu pada waktu itu perannya adalah menyediakan makanan, menyediakan minuman. Kalau nggak ngapain dia ke dapur kan? Dan dia tahu di dapur itu bahwa stok anggur habis. Bapak Ibu, kalau kita zaman now, kalau kita pergi ke Patra itu ya, terus saya pernah datang ke pestanya orang Batak di situ, Patra itu ya, dekat rumahnya Bu Popon. Itu pesta gede, banyak sekali yang diundang. Pernah ada satu kejadian, mungkin karena yang datang banyak, ya ibu-ibu juga bungkus, pestanya belum doa pembukaan, belum doa makan, udah habis duluan gitu ya. Habis. Stoknya habis, bayangkanlah. Kalau zaman dulu, ya, anggur habis itu celaka 12. Kalau zaman sekarang di pesta orang Batak, saksang habis, celaka 12. Karena anggur biasanya bir dikeluarkan belakangan. Ini saksangnya sudah habis. Bagaimana ini? Gampang, ya, tinggal telepon aja kan, teng, gitu ya. Ada duit, mau pesen berapa, pasti banyak. Lapo tuak siap untuk mengantar. Tapi kalau zaman Yesus gimana? Ini Kana loh, ini di Kana, provinsi Galilea, kota kecil. Ya. Saya nggak yakin di situ ada tukang anggur yang punya stok banyak. Mungkin harus pesan dulu, lalu distribusi juga mungkin lama gitu ya. Jadi kalau stok anggur habis, sementara pesta yang biasanya berlangsung beberapa hari itu sedang berjalan, anggur itu adalah tanda dari sukacita, simbol dari sukacita. Kalau ini habis, selesai sudah pesta itu. Maka memang biasanya seperti yang dikatakan kepala pelayan itu kepada mempelai, kalau orang bikin pesta biasanya bikin yang enak dulu, lama-lama gitu ya, udah 1 hari 2 hari, kurang ya disediakan yang kurang enak, itu wajar, ya wajar, karena sudah pestanya beberapa hari. Tapi kalau habis bagaimana? Nggak mungkin langsung telepon, langsung datang, nggak mungkin.
Dan kalau saya membaca lagi dalam perspektif orang Batak, ini suatu hal yang memalukan. Kalau dalam posisinya Maria itu sebagai boru, boru itu bertanggung jawab loh ke bagian dapur. Ya, paham ya? Dia bertanggung jawab. Yang malu itu bukan hanya tuan yang punya pesta, tapi juga boru itu yang bagian bertanggung jawab di dapur itu. Kenapa? Karena itu tanggung jawab dia. Jadi bisa dibayangkan bagaimana perasaan bukan hanya pemilik pesta, penyelenggara pesta, tapi juga seperti Ibu Yesus yang di bagian dapur itu. Pasti rasa malu lah. Nah, seketika itu, ketika dia tahu bahwa air anggur itu habis, dia berkata, ya, air anggur itu habis, stoknya sudah menipis. Ada sebuah dialog yang menarik di situ. Ada sebuah dialog yang menarik. Pada waktu itu Tuhan Yesus berkata, Ibu, mau apa engkau daripadaku? Saatku belum tiba. Saatku belum tiba. Mengapa Yesus menjawab seperti itu? Apakah Tuhan Yesus mau menolak permintaan ibunya? Apakah Tuhan Yesus mau mempermalukan ibunya di situ? Saudara-saudara, tentu tidak. Tuhan Yesus sangat sayang sekali kepada ibunya, Maria. Bahkan ketika dia di kayu salib kan, dia serahkan ibunya kepada murid yang paling dia kasihi. Itu tanda bahwa Tuhan Yesus sangat care dengan ibunya. Tetapi persoalannya, ketika Tuhan Yesus ditunjukkan suatu persoalan, air anggur itu habis. Lalu Yesus mengatakan, Ibu mau apa daripadaku? Saatku belum tiba. Di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus ketika melakukan sebuah perkara mujizat, itu beda dengan tukang sulap. Nah, kenapa beda dengan tukang sulap? Begini, kalau tukang sulap, kan biasanya dia tampil di depan publik ya. Mari. Ayo datang sini. Ya, dia sengaja ingin tampil di depan publik. Itu tukang sulap. Ya. Dia ingin apa yang dia lakukan menjadi sebuah pertunjukan yang membuat dia semakin terkenal. Betul kan? Tukang sulap begitu. Selain dia menjadi terkenal, dia dapat duit banyak. Maka dia undang orang sebanyak-banyaknya dan dia berusaha membuat sebuah pertunjukan ya, yang wow di depan publik. Itu tukang sulap. Atraksi. Apa yang dia pertontonkan adalah sebuah atraksi yang memukau. Tapi Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus tahu betul bahwa ketika dia ada di dunia ini, dia datang di dunia ini, tujuannya bukan untuk menjadi terkenal. Bukan untuk menjadi populer, bukan untuk membuat dia sangat dikagumi oleh banyak orang sehingga orang banyak memuji-muji dia dan mau menjadikan dia sebagai raja. Justru itu yang dia hindari. Maka ketika ibunya berkata di depan publik, di depan pelayan-pelayan, air anggur ini habis, dia segera bereaksi. Ibu, saatku belum tiba. Mau apa daripadaku? Saatku belum tiba. Ya. Tapi yang menarik, ya, ketika Yesus berkata saatku belum tiba, dalam pengertian bahwa apa yang dia lakukan selalu dalam perspektif memenuhi kehendak Sang Bapa. Ya. Jadi bukan cuma sekedar simsalabim, air jadi anggur, enggak. Tapi apa yang dia lakukan, mujizat yang dia lakukan, itu dia lakukan dalam rangka pemenuhan kehendak Sang Bapa. Jadi ada satu misi di situ. Ada satu makna yang berbeda di situ, yang berbeda dengan makna yang dilakukan oleh seorang tukang sulap ketika membuat sebuah keajaiban atau sebuah perkara yang luar biasa begitu. Dalam dialog antara Ibu Maria dengan Tuhan Yesus, ya, ketika Tuhan Yesus mengatakan, Ibu mau apa engkau daripadaku? Saatku belum tiba. Apa yang dikatakan oleh Ibu Maria kemudian? Coba apa yang dia katakan? Dia suruh pelayan-pelayan itu
kalian, kamu lakukan apa yang dia katakan. Di sini kita melihat keberserahan seorang ibu. Dia tidak paksa. Kamu gitu aja kok nggak mau bantu mama sih? Kalau orang tua sekarang kan suka gitu ya. Ngomelin anaknya ya. Kamu nggak tahu diri, udah dikasih makan juga selama ini. Kamu kok nggak mau sih bantu mama gitu? Tapi Ibu Maria nggak begitu. Ibu Maria mengatakan, dengarkan dan lakukan apa yang dia katakan. Di situ menunjukkan keberserahan seorang Ibu Maria kepada Tuhan Yesus. Tidak ada memaksa, tidak ada ancaman di situ. Hanya keberserahan. Dan apa yang terjadi kemudian? Tuhan Yesus mengatakan, di situ ada 2 tempayan, tolong tempayan itu buat cuci kaki ya. Cuci kaki kalau orang masuk. Tolong itu diisi air. Dan kemudian bawa airnya kepada yang punya pesta. Bagiin. Lalu terjadilah sebuah mujizat. Air cedokan, air buat cuci kaki, istilahnya, air buat cuci kaki, itu menjadi anggur. Sesuatu yang rendah loh. Kalau kita pikir kenapa taruhnya di tempat tempayan cedokan basuh kaki ya, kenapa nggak taruh di tempayan anggur kan? Tapi ini sekali lagi punya makna nih. Kenapa Tuhan Yesus menyuruh air itu diisi di tempat cedokan cuci kaki, bukan di tempat cedokan anggur? Itu punya makna. Bahwa sesuatu yang rendah, sesuatu yang tidak berharga, sesuatu yang sering dianggap tidak berarti, bisa diubah oleh Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi makna perbuatan mujizat Tuhan Yesus di Kana itu bukan cuma sekedar membuat sebuah mujizat di tengah-tengah pesta yang kekurangan anggur, tetapi mau menunjukkan bagaimana kuasa Tuhan itu luar biasa dengan mengubah sesuatu yang tidak berarti, air, tempat cedok buat cuci kaki, menjadi anggur. Sekarang pertanyaan gini, Bapak Ibu percaya nggak? Kalau tema kita hari ini apa ya? Tema kita hari ini adalah Allah masih terus berkarya. Bapak Ibu percaya bahwa Allah masih terus berkarya? Percaya? Kalau iya, apa buktinya bahwa Allah masih terus berkarya? Biasanya kalau kita bicara tentang karya Allah, kita bicara tentang apa yang kita dapat. Saya berdoa supaya saya mendapatkan keturunan. Lalu Tuhan menjawab doa saya dapat keturunan. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkarya. Saya berdoa supaya tahun ini saya mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Lalu saya mendapatkan rezeki yang banyak. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan berkarya. Saya berdoa semoga pandemi ini berlalu setelah 2 tahun. Sampai sekarang pandemi belum berlalu. Apakah Tuhan masih berkarya? Tanda tanya. Itu yang terjadi pada banyak orang sekarang. Banyak orang mulai ragu apakah Tuhan masih terus berkarya, apakah Tuhan Yesus masih tetap hadir dalam kehidupan kita. Berkarya. Kalau iya, kenapa penderitaan ini nggak berakhir? Kenapa varian COVID terus berkembang? Kenapa makin banyak sekarang angka orang yang mengalami kena COVID-19? Walaupun jumlah angka kematiannya menurun, tapi jumlahnya sekarang semakin. Sampai kapan ini terjadi? Apakah Allah masih terus berkarya? Kalau saudara bertanya kepada Friedrich Nietzsche, seorang filsuf Jerman abad 19, dia akan bilang, Tuhan itu sudah mati. Tuhan itu tetap mati. Dan Tuhan itu
tidak bisa berbuat apapun. Mengapa Friedrich Nietzsche mengatakan begitu? Padahal dia tadinya adalah seorang Kristiani ya, dia orang yang religius, keluarganya sangat religius. Tapi dia sampai pada kesimpulan itu, ya, dan dia mengembangkan sebuah teologi yang disebut teologi Allah mati, death God theology. Kenapa begitu? Karena dia mengatakan kekristenan itu hanya mengajarkan tentang otoritas Allah dalam kehidupan manusia, Allah yang berbuat begini begitu. Tapi sesungguhnya katanya, apa yang Allah lakukan itu nothing. Sesungguhnya apa yang Allah lakukan itu tidak membuat apapun terjadi suatu perubahan dalam kehidupan kita. Lalu kalau terjadi ada suatu perubahan, ada suatu kemajuan, ada suatu peningkatan, siapa yang melakukan? Manusia dengan kehendak bebasnya katanya. Manusia dengan kehendak bebasnya. Artinya apa? Artinya kalau kita mau berhasil, kita mau membalikan keadaan ini, itu semua bergantung pada diri kita, bukan pada otoritas atau kuasa ilahi. Tuhan do nothing, kata Friedrich Nietzsche. Tapi kalau Bapak Ibu bertanya kepada saya akan berkata yang sebaliknya. Saya akan berkata bahwa Tuhan itu bukan do nothing, tapi Tuhan itu do something. Tuhan itu tetap melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Kadang kalau kita melihat apa yang kita harapkan, lalu belum tercapai, lalu kita mulai putus asa, kita mulai mempertanyakan Tuhan. Tapi pernah nggak kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, sampai hari ini kita masih bisa bernafas? Sampai hari ini kita masih bisa pergi ke gereja walaupun pakai masker. Sampai hari ini kita masih bisa makan. Sampai hari ini walaupun dalam segala keterbatasan kita masih bisa berkata hai. Kita masih bisa ketemu di Zoom. Ya, kita masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan ibadah kita walaupun dengan kondisi yang terbatas. Kita masih bisa menikmati kebersamaan kita, bahkan beberapa di antara kita ada juga yang pergi-pergi kan? Ada yang pergi ke Bali, ada yang pergi kemana, masih bisa loh. Kalau kita melihat semua itu, siapa yang memungkinkan semua itu? Saya meyakini bahwa semua itu bisa terjadi adalah karena Tuhan. Tidak selalu mujizat Tuhan itu adalah perkara luar biasa yang langsung terjadi pada diri saya. Tapi saya juga bisa belajar dari pengalaman hidup saya bahwa apa yang Tuhan lakukan tidak harus langsung terjadi pada diri saya, tapi juga bisa terjadi pada diri orang lain. Ketika saya melihat orang lain mendapatkan berkat, saya melihat puji Tuhan. Seperti Ibu Maria. Dia senang ketika orang lain senang. Dia bahagia ketika tuan rumahnya juga bahagia. Maka dia meminta kepada Tuhan untuk melakukan sebuah perkara mujizat dalam keberserahannya. Dan Tuhan melakukan itu. Jadi berkat Tuhan itu tidak harus selalu langsung tertuju pada diri kita, tapi juga bisa kita syukuri ketika terjadi pada diri orang lain. Disinilah kita belajar tentang arti memahami berkat Tuhan itu. Yang pertama, berkat itu tidak selalu langsung tertuju pada kita, tetapi pada orang lain. Yang kedua, lewat kisah perkawinan di Kana kita belajar untuk peduli pada orang lain. Seperti Ibu Maria. Dia peduli pada orang lain. Dia peduli pada yang punya pesta. Meskipun mungkin ada hubungannya dengan dirinya sendiri sebagai penanggung jawab dapur. Tapi bisa dibayangkan ya, lebih malu lagi yang punya pesta itu, mukanya mau taruh di mana kalau air anggurnya habis. Tapi Ibu Maria peduli. Itulah yang juga harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Peduli.
Peduli pada sesama, bisa dimulai dari hal-hal kecil, terutama ibu-ibu Batak tadi ya. Pedulilah pada orang lain ya. Jadi kalau pergi ke pesta, jangan bawa plastik. Ya, kasihan yang lain belum makan, Pak Daud belum makan, dia datang dengan perut lapar kan kasihan. Tahu-tahu sudah habis. Ya. Coba kita, jadi dimulai dari hal kecil. Ya. Ke gereja juga kita tunjukkan kepedulian kita. Kadang-kadang ada juga yang nggak peduli gitu ya. Ah bodo amat, gereja kan gereja gue datang aja ke gereja. Nggak usah pakai prokes-prokesan gitu kan. Ada juga yang gitu juga, ada juga Bapak Ibu. Ketika diminta untuk prokes, malah marah-marah dia. Ya. Kenapa sih? Itu kan kita peduli ya, kalau memang kita lagi sakit, ya ngapain kita datang ke gereja, memaksakan diri. Ya di rumah, itu juga adalah bentuk kepedulian. Pakai masker ini juga adalah bentuk kepedulian loh kepada sesama. Bukan hanya peduli pada diri kita sendiri, tapi peduli juga pada orang lain. Itu hal yang kecil, hal-hal yang sepele. Tentu masih banyak lagi hal-hal lain yang lebih besar yang bisa kita lakukan. Tapi intinya adalah kita belajar untuk peduli kepada sesama. Seperti yang dipraktikkan oleh Ibu Maria dalam perkawinan di Kana. Dan bagaimanapun kesulitan yang kita hadapi dalam hidupan ini, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Apa bahasa Jawanya itu ya? Tuhan apa? Gusti ora sare gitu ya. Itu terkenal sejak siapa? Ahok ya. Ahok sebut-sebut itu Gusti ora sare ya. Tuhan tuh nggak pernah tertidur. Kalau kita bisa tertidur, khotbah aja juga kita bisa tertidur. Coba kalau Tuhan tertidur, selesai kita. Tuhan nggak pernah tidur. Dia selalu melek, dia selalu melihat apa yang menjadi persoalan kita. Dia mendengar apa yang menjadi pergumulan kita. Yang dibutuhkan adalah ketaatan. Ketaatan kita kepada kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan suruh lakukan, perbuatlah itu. Perbuatlah itu. Agar dengan demikian, kita boleh mengalami berkat Tuhan yang bisa langsung tertuju pada diri kita atau pada orang-orang di sekitar kita. Dan untuk itu kita harus bersyukur. Amin. Yang akan dibawakan oleh Ibu Natalia Purba. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan
bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah surut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Umat diundang berdiri. Umat Tuhan, marilah bersama dengan umat percaya di segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang di hadapan-Mu Bapa, dengan bersyukur kami mengingat akan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Meskipun kami banyak sekali masalah dalam kehidupan ini, tetapi kami yakini, kami percayai bahwa dalam setiap masalah dan pergumulan hidup yang kami hadapi, Tuhan terus ada dan berkarya dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sebagaimana firman Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kami juga percaya segala sesuatunya akan Tuhan cukupkan, Tuhan lengkapi dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami juga pada saat ini berdoa kepada Tuhan. Kami ingin membawakan kekasih-kekasih kami, bangsa negara kami yang kami kasihi, pemerintah
bangsa kami. Dengan segala kesulitan yang dihadapi pada masa pandemi ini, Tuhan tolong agar bangsa kami tetap dapat bertahan dan bersama-sama bangsa yang lain dapat keluar dari problema yang muncul akibat COVID-19 dan dampaknya. Kami juga berdoa khususnya bagi saudara-saudara kami yang terdampak dari erupsi Gunung Semeru, yang harus kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, pekerjaan, bahkan sanak keluarga. Tuhan kuatkanlah mereka di tempat-tempat pengungsian dengan segala keterbatasan. Tuhan boleh melengkapi kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan biarlah di dalam segala keterbatasan yang mereka alami, mereka juga boleh terus berharap kepada Tuhan dan percaya bahwa ada jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi manusia, bahwa Tuhan tidak tertidur, Tuhan Maha mendengar, Tuhan Maha melihat, dan Tuhan Maha bertindak. Kami berdoa juga untuk Jemaat kami GKI Kepaduri dengan program-program pelayanan yang sedang dijalani dan sedang disusun juga untuk dijalani pada program yang baru mulai April yang akan datang. Tuhan tolong supaya setiap program pelayanan yang dibuat dan dijalankan sungguh-sungguh dapat menjadi sarana yang baik untuk mengembangkan jemaat ini menjadi jemaat yang dewasa, jemaat yang misioner, jemaat yang sungguh-sungguh menjadi jemaat Kristus yang bersaksi, bersekutu dan melayani. Kami berdoa juga untuk Panti Asuhan Asih Lestari yang saat ini sedang dalam proses untuk relokasi. Segala pergumulan yang kami alami, kami rasakan, kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan petunjuk, Tuhan yang memberikan arahan, Tuhan yang memberikan hikmat bagi panitia dan majelis jemaat, dan bagi jemaat kami pada umumnya, agar kami boleh bersama-sama dengan pihak pengembang, pelaksana proyek dapat menyelesaikan tanggung jawab ini dengan baik, sehingga keberadaan anak-anak panti dapat terjamin dan mereka dapat mengikuti kegiatan-kegiatan, belajar, bermain, dan lain-lain di tempat yang baru, yang lebih baik. Kami berdoa juga untuk pekerjaan, untuk usaha yang dilakukan oleh umat-Mu maupun simpatisan-Mu di GKI Kepaduri ini, khususnya di masa pandemi. Tuhan berkati kiranya. Dan ajarlah umat-Mu untuk senantiasa dapat bersyukur tengah-tengah kesulitan yang dihadapi pada saat ini. Kami percaya badai ini pasti akan berlalu, dan kami percaya Tuhan, Engkau yang membimbing kami, Engkau yang menjadi nakoda kami dalam menjalani masa-masa sulit saat ini. Dan kiranya umat-Mu dapat tetap tabah dan terus berharap kepada-Mu, karena kami percaya Engkaulah yang memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap orang yang meminta kepada-Mu dan yang permintaannya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa juga bagi jemaat kami yang sakit, bagi Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Bapak Yevons, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Bapak Heri Setiawan, Ibu Esnarti Hananto, Bapak Samhudi Chandra, Bapak Henrianto Wibowo, serta Bapak Arifin, serta saudara-saudara kami yang lain yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit namun namanya tidak kami sebutkan satu persatu. Tuhan, apapun yang menjadi sakit, penyakit mereka, menjadi pergumulan mereka, kami mau serahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan sakitnya. Dan biarlah Tuhan juga memberi kekuatan dalam masa sakit ini dan pengharapan, sehingga itu menjadi sarana yang baik bagi mereka juga untuk bertahan
sampai kesembuhan itu Tuhan boleh berikan dalam kehidupan mereka. Kami mau menyerahkan kepada mereka juga keluarga yang merawat, mengasihi dan memperhatikan mereka kepadamu ya Bapa. Engkaulah yang memelihara kehidupan mereka. Kami berdoa juga bagi jemaat kami yang berulang tahun, bagi Bapak Irianto Suganda, Bapak Wira Saputra Kristanto, Ibu Siani Yohansyah, Saudari Stefani Wongkar, Ibu Wiwi Herawati, Bapak Agus Sutrisno, Saudari Reka Partiwi Telambanua, Ibu Indahwati Johan, Saudara Daniel Panderaja Siregar, Bapak Heri Rukimin, Ibu Erni Wijaya, Ibu Priscilla Aviani Gunawan, Bapak Beni Tio, Saudari Karen Berlianti, Ibu Esther Kosim Wijaya, Saudara Johari Tambunan, Saudara Johnri Tambunan, Bapak Mulyadi Teja Kusuma, dan Saudara Rexilim. Tuhan Kau senantiasa memberkati mereka yang berulang tahun, bukan hanya menambahkan usia, tetapi juga pengalaman-pengalaman berharga, biarlah mereka boleh belajar daripadanya, dan semakin mereka bersyukur untuk setiap berkat yang mereka boleh alami, secara langsung dalam kehidupan mereka atau melalui sanak keluarga atau orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Ya Bapa, inilah seluruh rangkaian doa syafaat kami yang kami akan akhiri seperti doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita naikkan doa Bapa kami. Umat Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan syukur Minggu kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 8 ayat 9 yang berkata, "Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya." Sampai
jemaat dimohon untuk berdiri. Sampai akhir nanti kita disebutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Mari kita berdoa. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan sumber hidup kami, Engkau terus-menerus menunjukkan karya dan menyatakan keselamatan kepada kami, sehingga kami tidak berputus asa dan terus percaya pada karya penyelamatan Allah. Dan kini kami telah mengumpulkan persembahan kami yang adalah buah dari berkat-Mu yang terus berlimpah melalui pekerjaan dan usaha yang Engkau anugerahkan kepada kami. Berkenanlah kiranya Engkau menerima persembahan kami, sehingga dapat berguna bagi pelayanan gereja-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Maha Putra Roh Kudus. Amin. Saudaraku, Gusti ora sare. Ia tidak pernah tertidur. Ia terus berkarya sampai saat ini, mendatangkan kebaikan. Ia sanggup melakukan berbagai perkara demi cintanya kepada kita. Mari kita menyanyi PKJ 125. Dia sanggup. Dia sanggup, Dia sanggup, Dia tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup, Dia sanggup, Tuhan Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Yang hancur dipulihkan, dibuka belenggu, yang buta dicelitkan, dan yang lumpuh pun sembuh. Dia sanggup, Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup, Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku.
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini pergilah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.